Mengerem adalah keterampilan dasar mengemudi. Mengerem seringkali menunjukkan perbedaan antara seorang pengemudi yang berpengalaman dan pemula. Apabila pengemudi menghentakkan remnya di jalan basah atau bersalju, lihatlah. Dalam kondisi yang seperti itu, sangat mudah terjadi slip dan kadang-kadang kendaraan dapat slip menyamping. Pengereman mendadak dapat menyebabkan roda terkunci dan slip. Kendaraan bukan hanya bergerak terus saja, melainkan juga terjadinya kehilangan kontrol arah dan kemudi. Apabila pengemudi yang baik dihadapkan dengan situasi seperti ini, mereka akan menekan pedal rem perlahan-lahan dan memelihara kontrol kemudi. Dalam kondisi yang sama dengan yang diperlihatkan tadi, kendaraan ini berhenti tanpa slip. Ini disebabkan karena kendaraan ini dilengkapi dengan ABS, yaitu sebuah anti-lock brake system. Sistem ini menghasilkan pengereman efektif melalui kontrol komputer tekanan hidrolik rem. Dengan kata lain, ABS adalah suatu sistem untuk menjaga kontrol arah dan kemudi dengan jalan mencegah roda untuk tidak mengunci pada saat rem dihentak. ABS meniru pengereman efektif dari seorang pengemudi yang baik dengan menggunakan komputer untuk mengontrol pengereman. ABS memiliki komponen sebagai berikut. Kedua roda depan dipasangi speed sensor depan untuk mendeteksi kecepatan dari roda depan. Ada pula speed sensor belakang untuk roda belakang. Satu terpasang pada setiap roda belakang. Switch lampu rem mendeteksi kondisi pengereman. Inilah jantung dari sistem, ABS komputer. Komputer menerima speed signal dari roda dari setiap speed sensor, serta signal dari switch lampu rem yang mendeteksi kecepatan roda pada saat berlangsungnya pengereman. Dia mengira-ira kondisi jalan dan mengirim signal yang mengoperasikan aktuator. Aktuator mengontrol tekanan hidrolik di dalam disc brake cylinder pada setiap roda melalui signal dari komputer. Lampu peringatan menyala apabila ada sesuatu malfungsi yang terjadi dalam sistem elektrikal. Lampu peringatan ini dapat pula digunakan untuk mendiagnosis ABS sistem. Kita telah menguraikan tata letak komponen untuk selika penggerak roda depan. Pada selika penggerak roda depan yang nampak di sini, komputer dan aktuator terdapat di bawah tempat duduk belakang. Pada model ini terdapat sebuah deceleration sensor di belakang komputer. Sekarang kita akan melihat konstruksi yang aktual dari sistem dan kita akan melihat bagaimana cara bekerjanya. Masing-masing steering knuckle dilengkapi dengan speed sensor dan masing-masing axle hub dilengkapi dengan rotor yang bergerigi. Speed sensor terdiri dari sebuah magnet permanen dan sebuah coil. Pada saat rotor bergerigi berputar, besarnya magnetic flux yang dihasilkan oleh magnet permanen berfluktuasi sehingga timbul arus bolak-balik di dalam coil. Frekuensi dari arus bolak-balik ini sebanding dengan kecepatan putaran axle hub, sehingga dengan pengaturan ini memungkinkan untuk mengindra kecepatan dari setiap roda. Masing-masing speed sensor belakang dipasangkan pada parking brake plate dan rotor bergerigi dipasang pada masing-masing axle hub belakang.
Inilah deceleration sensor yang digunakan untuk kendaraan four-wheel drive. Tidak seperti kendaraan front-wheel drive yang roda belakangnya tidak digerakkan, kendaraan four-wheel drive memiliki karakteristik khusus pada saat pengereman karena keempat rodanya diputar. Oleh karena itulah, maka dipasangkan deceleration sensor untuk mendeteksi deselerasi kendaraan. Di dalam deceleration sensor terdapat dua light emitting diode atau LED pada satu sisi dan dua fototransistor yang menghadapnya pada sisi yang lain. Sebuah pendulum dipasang di antara LED dan fototransistor. Plate dari pendulum memiliki slit yang disebut slit plate. Slit plate ini mengayun pada saat terjadi pengereman dan besarnya ayunan itu akan menyebabkan fototransistor menjadi on atau off. Jadi, deceleration sensor mendeteksi turunnya kecepatan kendaraan pada saat pengereman dan mengirimkan informasi ini ke ABS komputer. Dengan cara inilah, signal dari speed sensor dan deceleration sensor membantu komputer untuk membuat perkiraan kondisi jalan yang lebih akurat. Inilah ABS komputer yang melakukan fungsi sebagai berikut. Pertama, fungsi dasarnya adalah untuk mengontrol kecepatan roda sesuai dengan kondisi jalan. Fungsi initial check memungkinkan aktuator mengecek sistem elektrikalnya sendiri. Fungsi yang selanjutnya adalah mendiagnosis malafungsi. Akhirnya, ada yang disebut fungsi fail-safe yang menjamin fungsi pengereman secara normal apabila terjadi kesalahan dalam hal signaling system pada komputer. Aktuator mengurangi atau menambah tekanan fluida di dalam disc brake cylinder sesuai dengan signal dari komputer. Melalui cara ini, aktuator mengontrol kecepatan roda. Aktuator terdiri dari komponen sebagai berikut. 1. Solenoid valve 3 posisi yang mengubah mode dari tekanan minyak rem dengan menahan, mengurangi, atau menambah tekanan di dalam disc brake cylinder. Dan kedua, unit reduksi tekanan yang terdiri dari sebuah reservoir untuk aliran balik minyak rem dari disc brake cylinder dan sebuah pompa untuk mengalirkan balik fluida di dalam reservoir ke master cylinder. Secara insidentil, pompa digerakkan oleh sebuah motor dan berputar kontinu pada saat ABS sedang bekerja. Sebagai sebuah contoh, mari kita lihat operasi sistem rem dari satu roda depan. Pada kondisi pengereman normal, apabila slip antara ban dan permukaan jalannya jarang, maka anti-lock brake system tidak bekerja. Dalam situasi seperti ini, solenoid valve 3 posisi tidak beroperasi. Lubang A tetap terbuka dan lubang B tetap tertutup. Tekanan minyak rem bekerja pada disc brake cylinder melalui lubang C. Pada saat pedal rem dibebaskan, minyak rem kembali ke master cylinder dari lubang C melalui lubang A dan check valve nomor 3, sehingga tidak ada lagi tekanan fluida di dalam disc brake cylinder. Akan tetapi, apabila slip di antara ban dan jalan bertambah besar, maka signal dari ABS komputer akan menyebabkan solenoid 3 posisi bekerja. Mari kita lihat bagaimana mode mengurangi, menahan dan menambah dari bekerjanya solenoid valve 3 posisi. Pertama, mode menahan. Ketika solenoid coil 3 posisi menerima arus elektrik sebesar kira-kira 2 ampere, maka solenoid valve bergerak ke posisi tengah. Pada saat ini, lubang A tertutup dan memutuskan tekanan fluida dari master cylinder. Pada saat yang sama, sekalipun motor pompa berputar, tetapi tekanan tidak menurun karena lubang B juga tertutup. Dengan cara ini, maka tekanan di dalam disc brake cylinder dipertahankan sama. Yang berikut adalah mode reduksi tekanan.
Ketika solenoid coil 3 posisi menerima arus elektrik kira-kira sebesar 5 ampere, maka solenoid valve bergerak ke posisi yang nampak ini. Pada saat yang sama, lubang A tertutup, memutuskan tekanan dari master cylinder. Pada saat yang sama, lubang B terbuka dan fluida disc brake cylinder dialirkan ke reservoir melalui lubang C. Motor pompa bekerja berdasarkan signal dari komputer, sehingga fluida yang tersimpan di dalam reservoir dikembalikan ke master cylinder. Hal ini mengakibatkan menurunnya tekanan fluida di dalam disc brake cylinder. Akhirnya, mode menaikkan tekanan. Kita akan melihat mode menaikkan tekanan pada saat tekanan fluida dari disc brake cylinder lebih rendah dari tekanan fluida master cylinder. Pada saat tidak ada arus yang mengalir ke dalam solenoid coil 3 posisi, maka return spring mendorong solenoid valve kembali ke posisi yang nampak ini. Hal ini berakibat lubang A terbuka dan tekanan fluida dari master cylinder bekerja pada disc brake cylinder. Dengan lubang B tertutup dan tidak mempengaruhi tekanan, maka tekanan fluida pada disc brake cylinder meningkat. Grafik ini memperlihatkan hubungan antara kecepatan kendaraan dan kecepatan satu roda, serta perubahan tekanan fluida di dalam disc brake cylinder dari roda tersebut pada saat ABS sedang bekerja. Apabila kecepatan roda menurun dengan cepat karena ada pengereman yang mendadak, maka ABS komputer menggerakkan aktuator dan mengurangi tekanan fluida di dalam disc brake cylinder. Kemudian pada saat kecepatan roda meningkat, terjadilah pergantian antara mode menahan dan menaikkan yang akan meningkatkan tekanan fluida di dalam disc brake cylinder sedikit demi sedikit. Dengan mengontrol kecepatan roda melalui cara seperti ini, terjadinya penguncian roda dapat dihindari. Pergantian dari satu mode ke mode yang lain beberapa kali dalam waktu yang sangat singkat memungkinkan kendaraan melambat tanpa terjadi penguncian roda. Anti-lock braking system menggunakan metode kontrol 3 saluran, yaitu dengan mengontrol roda depan, kiri, dan kanan secara independen dan roda belakang secara bersamaan. Selanjutnya, marilah kita lihat service point dari anti-lock brake system. ABS komputer berfungsi sebagai berikut. Pada saat kendaraan sedang berjalan dengan kecepatan lebih dari 6 km per jam dan switch lampu rem off, maka fungsi initial check adalah mengaktifkan keempat solenoid 3 posisi dan motor pompa pada gilirannya dalam self-diagnosis. Selama initial check ini, Anda akan mendengar suara dari motor aktuator, akan tetapi ini adalah gejala yang normal saja. Apabila terjadi suatu malfungsi di dalam sirkuit elektrikal ABS, maka komputer yang memiliki fungsi fail-safe akan menghentikan pengiriman kontrol signal ke aktuator. Dalam kondisi ini, ABS tidak akan bekerja, akan tetapi sistem pengereman yang normal masih tetap berfungsi. Pada saat terjadi kesalahan pada sirkuit elektrikal ABS, maka lampu peringatan anti-lock pada combination meter akan menyala untuk memberitahu pengemudi tentang kejadian tersebut. Untuk memeriksa hal ini, lepaslah check connector dan putar ignition switch ke posisi on. Pada saat ini dilakukan, maka lampu peringatan anti-lock akan mulai berkedip. Jumlah kali dari menyalanya lampu peringatan akan memberikan kode number bagi Anda. Mari kita sekarang perhatikan pola kedipan lampu yang sebenarnya. Lampu ini sedang berkedip dengan interval yang regular. Hal ini menandakan bahwa segala sesuatunya normal.
Kedipan dari lampu ini berbeda dengan yang baru saja kita lihat, bukan? Ini menandakan adanya suatu problem. Jumlah kali dari berkedipnya lampu setiap setengah detik setelah istirahat 4 detik menunjukkan digit pertama kode. Jumlah kedipan setiap setengah detik setelah 1,5 detik istirahat menunjukkan digit yang kedua dari kode. Dalam hal ini, lampu berkedip 3 kali, kemudian 2 kali, sehingga dengan demikian pola kedipan menunjukkan kode number 32. Dalam hal terjadi malfungsi dalam lebih dari satu tempat, maka penunjukan code number akan dimulai dari code number yang terkecil. Apabila hal ini terjadi, penunjukan code number yang kedua akan dimulai setelah istirahat 2,5 detik. Pola kedipan lampu peringatan ini akan diulangi terus-menerus. Setelah kelainan diperbaiki, maka memori diagnosis di dalam komputer harus dihapus. Hal ini dilakukan dengan cara: pertama, menghentikan kendaraan; kedua, melepaskan check connector; dan ketiga, menekan pedal rem 8 kali atau lebih dalam waktu 3 detik. Hal ini akan menghilangkan code number dari memori. Selanjutnya, keempat, cek bahwa lampu peringatan memperlihatkan normal code. Dan kelima, hubungkan check connector. Selain berfungsi untuk memeriksa malfungsi dalam speed sensor dan rotor, komputer juga berfungsi untuk memeriksa efisiensi sensor. Hal ini disiapkan secara eksklusif untuk pekerjaan servis dan harus ditangani secara khusus. Pertama-tama, mari kita pertimbangkan apa yang dilakukan pada kendaraan front wheel drive. Langkah pertama, putar ignition switch ke posisi on dan cek bahwa lampu peringatan padam setelah menyala. Langkah kedua, putar ignition switch ke posisi off dan lepaskan check connector. Langkah ketiga, selanjutnya hidupkan mesin dan lampu peringatan akan mulai berkedip. Langkah keempat, dalam kondisi ini tekan pedal rem 5 kali dalam 2 detik secara pasti. Apabila operasi ini telah dilakukan, maka lampu peringatan akan mulai berkedip dengan cepat. Kecepatan kedipan akan menjadi 2 kali dari penunjukan diagnostik code normal. Dengan cara inilah, speed sensor check mode telah diset. Selanjutnya, apabila ada operasi yang berikut ini dilakukan, maka speed sensor check mode akan terhapus. Pertama, ignition switch diputar ke posisi off. Kedua, switch rem parkir berganti dari posisi off kembali ke posisi on. Ketiga, switch lampu rem dinyalakan 16 kali atau lebih. Cek jalan dilakukan tanpa menghapus speed sensor check mode. Pertama, bebaskan rem parkir dan jalankan kendaraan maju secara normal pada kecepatan 4 hingga 6 km per jam. Pada saat kecepatan mencapai 4 km per jam, lampu peringatan yang tadinya berkedip harus padam dan kemudian menyala lagi setelah 1 detik. Maka berakhirlah cek tingkat tegangan output. Pada 6 km per jam atau lebih, lampu peringatan akan mulai berkedip lagi. Hal ini menandakan tidak ada sesuatu kelainan selama cek tingkat tegangan output yang baru saja dilakukan. Kedua, selanjutnya, kemudikan kendaraan lurus ke depan secara normal pada kecepatan 45 hingga 55 km per jam. Pada kecepatan ini, lampu peringatan harus padam dan kemudian menyala lagi setelah 1 detik. Maka berakhirlah cek fluktuasi tegangan sensor. Pada saat kendaraan keluar dari tingkat kecepatan 45 hingga 55 km per jam, maka lampu peringatan akan mulai berkedip sekali lagi. Hal ini menandakan tidak ada sesuatu kelainan pada saat cek fluktuasi tegangan output. Selama cek jalan ini, pada saat lampu peringatan padam selama 1 detik, maka komputer mendiagnosa setiap speed sensor.
maka berhati-hatilah agar tidak memperlakukan kopling secara kasar atau mengakselerasi secara mendadak pada saat itu, karena akan dapat berakibat buruk terhadap diagnosis. Apabila terjadi malfungsi, maka lampu peringatan akan menyala dan tetap menyala. Yang ketiga, hentikan kendaraan dan cek ke depan dari lampu peringatan. Pada saat itu, dengan memutar ignition switch off atau switch rem parkir on, maka hasil dari speed sensor check akan menghilang dari memori dan normal diagnostic code akan ditunjukkan. Apabila terjadi suatu kelainan, bacalah code number dengan pola kedipannya. Sebagai contoh, apabila lampu berkedip 7 kali dengan interval setengah detik dan kemudian menyala 2 kali setelah 1,5 detik, maka code number adalah 72. Setelah 4 detik, maka code yang sama akan diulangi lagi. Dengan ini, maka semua diagnosis dari speed sensor telah usai. Sekarang Anda dapat menghubungkan kembali check connector. Selanjutnya, marilah kita lihat apa yang dilakukan pada kendaraan 4-wheel drive. Ke-1, putar ignition switch ke posisi on dan cek bahwa lampu peringatan padam setelah beberapa detik. Langkah kedua, putar ignition switch ke posisi off. Selanjutnya adalah sama sebagaimana pada front-wheel drive, bukan? Langkah ketiga, hubungkan singkat TS connector di dalam ruang mesin. Langkah keempat, selanjutnya jangan menekan pedal rem, tetapi tariklah tuas rem parkir dan start mesin. Cek bahwa lampu peringatan berkedip. Dengan mode ini, maka speed sensor check telah diset. Sebagaimana pada kendaraan front wheel drive, kita sekarang melakukan cek jalan dalam kondisi ini. Cek jalan ini dilakukan secara pasti seperti halnya pada kendaraan front wheel drive agar komputer dapat membuat diagnosis. Cek tingkat tegangan output pada kecepatan 4 hingga 6 km per jam dan fluktuasi tegangan output pada kecepatan 45 hingga 55 km. Contoh code number 74 ini menunjukkan seperti yang Anda lihat di sini, yaitu terlampau celah di antara rotor dan speed sensor dari roda belakang kiri. Apabila diagnosis telah selesai, hubungkan check connector dan lepaskan pin hubungan singkat dari TS connector dan pasangkan cap. Dengan ini, maka code malfungsi akan terhapus dari memori. Ada sebuah deceleration sensor pada kendaraan 4-wheel drive untuk mendeteksi menurunnya kecepatan kendaraan. Mari kita lihat sekarang deceleration sensor ini dicek. Langkah pertama, pertama-tama putar ignition switch ke posisi on dan cek bahwa lampu peringatan padam setelah 3 detik. Langkah kedua, putar ignition switch ke posisi off. Langkah ketiga, selanjutnya hubungkan singkat TS connector di dalam ruang mesin. Langkah keempat, tarik tuas rem parkir dan start mesin dengan pedal rem ditekan. Apabila ada satu kedipan setiap detik, maka tes deselerasi dapat dilakukan.
Pertama-tama, tes jalan dilakukan untuk mencek apakah deceleration sensor bekerja. Pertama, jalankan kendaraan pada kecepatan kira-kira 10 km per jam dan selanjutnya tekan rem perlahan-lahan. Cek bahwa lampu peringatan masih tetap berkedip. Kedua, pada kecepatan kira-kira 20 km per jam, tekan rem sedikit keras lagi. Cek bahwa lampu peringatan hanya menyala selama pengereman. Setelah rem dibebaskan, lampu peringatan berkedip kembali. Ketiga, pada kecepatan yang sama, tekan rem sekuat-kuatnya, maka lampu peringatan akan berubah menjadi berkedip cepat. Kita telah memastikan bahwa deceleration sensor berfungsi baik. Selanjutnya, mari kita cek sudut di mana deceleration sensor terpasang. Pertama, pastikanlah bahwa kendaraan telah berada di lantai yang rata dan dongkraklah bagian belakangnya sampai pada ketinggian tertentu di dalam repair manual. Cek bahwa tidak terjadi perubahan kedipan lampu peringatan. Kedua, perlahan-lahan turunkan dongkrak bagian belakang dan cek tidak terjadinya perubahan kedipan pada lampu peringatan. Ketiga, ulangilah prosedur ini untuk bagian depan kendaraan. Apabila masih tidak terjadi perubahan kedipan pada lampu peringatan, maka deceleration sensor itu berfungsi dengan baik. Apabila telah terjadi sesuatu malfungsi pada deceleration sensor, maka pola lampu peringatan akan berubah. Maka berakhirlah deceleration sensor check. Lepaskan pin hubungan singkat dari TS connector. Selama melakukan pekerjaan servis, berhati-hatilah agar tidak merusak ABS komputer, speed sensor, serrated rotor, atau deceleration sensor. Untuk memeriksa fungsi aktuator, maka digunakan aktuator checker dan sub-wire harness. Akan tetapi aktuator checker tidak dapat digunakan untuk mengecek semua ABS system. Dalam hal kendaraan front wheel drive, checker ini dipasang pada posisinya sebagai berikut. Yang ke-1, pertama-tama, sub-wire harness pendek dihubungkan dengan aktuator checker dan sub-wire panjang dihubungkan dengan sub-wire pendek. Kedua, selanjutnya, konektor dihubungkan dengan aktuator dan kontrol relay dibebaskan. Ketiga, kemudian konektor dan sub-wire pendek dihubungkan dengan konektor dari aktuator dan engine wire harness dan kabel massa dihubungkan dengan bodi. Selanjutnya, konektor yang dihubungkan dengan control relay dilepas dan konektor dari sub-wire harness panjang dihubungkan dengan control relay. Keempat, jangan lupa untuk menghubungkan kabel sumber daya dari aktuator checker dengan terminal baterai. Kelima, akhirnya, sheet A di mana tata letak switch tertulis diletakkan di atas aktuator checker. Dalam hal kendaraan four-wheel drive, sub-wire harness tidak digunakan. Pertama, 3 konektor yang kesemuanya dihubungkan dengan aktuator yang terdapat di bawah sandaran tempat duduk belakang dibebaskan. Kedua, konektor dari aktuator checker sekarang dihubungkan dengan aktuator. Setelah ini adalah sama dengan pada kendaraan front wheel drive.
Ketiga, kabel sumber daya dari aktuator checker dihubungkan dengan terminal baterai. Keempat, sheet A di mana operasinya dicantumkan diletakkan pada aktuator checker. Segala sesuatunya telah siap, mari kita start cek yang sebenarnya. Pertama-tama, start mesin dan biarkan pada putaran idle. Kedua, set selector switch untuk disk brake cylinder yang sedang dicek. Ketiga, tekan motor switch selama beberapa detik. Keempat, tekan power switch sambil menahan brake pedal tertekan dengan sejumlah tekanan yang mantap. Harus tidak mungkin lagi menekan brake pedal lebih jauh. Jangan menekan power switch lebih dari 10 detik. Kelima, bebaskan power switch dan lihatlah apakah brake pedal dapat ditekan lebih jauh lagi. Keenam, pada saat motor switch ditekan, maka pedal kembali. Ketujuh, sekarang bebaskan brake pedal. Kedelapan, dengan brake pedal dibebaskan, tekan motor switch selama beberapa detik. Kesembilan, selanjutnya, sambil menahan brake pedal tertekan dengan sejumlah tekanan yang mantap selama kira-kira 15 detik, tekan motor switch dan cek apakah terdapat getaran pada brake pedal atau tidak. Ulangilah cek ini untuk disk brake cylinder lainnya. Apabila cek telah berakhir, lepaskan checker dan hubungkan kembali semua konektor dari ABS aktuator dan kontrol relay. Apabila aktuator dan relay konektor terlepas, maka timbul trouble dalam solenoid relay yang dicatat dalam memori komputer. Jadi memori harus dihapus sekarang. Pembuangan udara pada ABS dilakukan dengan cara yang sama, sebagaimana sistem rem konvensional dengan mengeluarkan udara dari aktuator dan saluran rem. Demikian pula karena tidak memungkinkan untuk membongkar ABS aktuator, maka rakitan aktuator harus diganti apabila terjadi malfungsi. Pada saat anti-lock system sedang berfungsi normal, maka brake pedal mungkin bergetar dan bodi kendaraan serta steering wheel bergetar pula. Jangan mengambil risiko karena Anda memiliki anti-lock brake system. Anda harus tetap menjaga jarak yang aman dari kendaraan yang ada di depan Anda. Dalam kenyataannya, jarak pengereman dari anti-lock brake system dapat lebih panjang dari sistem rem konvensional. Kurangilah selalu kecepatan pada saat Anda membelok dan apabila jalannya kasar atau tertutup salju atau kerikil. Anti-lock brake system adalah mekanisme baru yang akan digunakan lebih banyak lagi di masa mendatang untuk meningkatkan efisiensi pengereman dan menjaga stabilitas pengendaraan. Kami berharap Anda sekarang memahami apakah anti-lock brake system itu. Kami ingin menegaskan kepada Anda dalam kesempatan ini untuk lebih mengenali sistem ini dengan mempelajari secara mendalam service